keuangan ya itu tadi. Iya. Kalau ingin berhasil jangan dicampur aduk. Betul. Seperti itu. Harus disiplin, Pak ya. Disiplin keuangan. Memang sulit. Waduh, wis kok iki hasil sedikit bingung mau jalan-jalan. Hasil sedikit bingung mau pamer aja. Kembali kepada mindset. Kalau dulu kita kerja dapat uang untuk makan. Betul. Ya. Nggih. Kalau hari ini mindset kita tidak kita rubah, selesai kita. Iya. Karena kalau dulu kan modal usaha ini kan orang alergi, apa sih Bang, ketakutan. Betul. Kalau hari ini semua pengusaha nggak akan lepas dari persahabatan dengan perbankan. Ya, seperti itu. Jadi intinya kualitas untuk menguatkan konsumen itu di kualitas. Sekarang orang kan ono harga ono barang. Betul kan gitu. Selamat datang di podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Hari ini kita bersama narasumber tentunya dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Tentunya di tema yaitu strategi pertahanan dan mengembangkan usaha. Adapun strategi apa yang paling efektif agar UMKM bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil ini? Yang pertama untuk beliau Pak Haji Arifin, pertanyaannya kontrol biaya dan menjaga kualitas pelanggan ini seperti apa, Pak? Terima kasih Mas Anam. Ini yang harus kita pahami bersama, kontrol biaya dan menjaga kualitas bertahan. Jadi saat ini kita lagi mengalami seleksi alam di UMKM ini, seleksi alam. Karena pancaroba, perubahan pemerintahan, ya otomatis merubah konstruksi dari kebijakan pemerintah. Nah, secara otomatis setiap kebijakan pemerintah tidak mungkin akan menyudutkan masyarakat, warga atau bangsa. Pasti akan lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Ya, ini yang harus dipahami lebih dahulu mindsetnya supaya tidak menyalahkan pemerintah. Ya, jadi untuk menjaga kualitas karena satu adanya peningkatan harga barang kan meningkat sekarang. Betul. Ya. Apalagi menjelang Ramadan ini, wah luar biasa. Ini, Pak. Ya. Maka yang harus kita lakukan komunikasi intens dengan pelanggan. Betul. Agar pelanggan ini tidak lari. Okay. Ya. Contoh tempe yang kemarin 2.000 dapat 15 cm, sekarang 2.000 dapat 12 cm. Oh, seperti itu, Pak ya? Iya. Hari ini seperti itu. Ya. Otomatis seorang usaha harus komunikasi intens kepada pelanggannya. Naik harganya, tapi kualitasnya tetap. Nah, seperti itu. Harga tetap. Kalau memang mau tetap 15 cm, ya sampai tambahilah 500 atau 1.000. Tapi tidak mengurangi kualitas ini, Pak. Tidak mengurangi kualitas. Ini yang perlu kita jaga. Betul. Ya, jangan sampai kualitas bahan kita, barang kita ini menurun gara-gara harga naik, ya, betul, karena seleksi alam dan sebagainya tadi. Ini harus kita pertahankan. Kemudian usaha harus benar-benar mampu untuk efisiensi bahan baku. Kalau dulu mari pulaan toko pasar, awes jaga di bank, saya harus benar pada waktu pembelian ke pasar, ke toko-toko yang lain, ini diseleksi. Cari yang memang bagus. Jangan percaya pada pasar. Betul. Ini murah, sagebok murah, tapi di dalamnya tidak tahu ada rusaknya bahan baku itu. Ini harus kita lakukan. Jadi kualitas barangnya harus kita seleksi ketika kita mau beli itu. Kemudian ya tadi itu otomatis nanti mengurangi pemborosan. Nah, kemudian memilih supplier yang paling murah
supplier yang paling murah karena Untuk bahan baku ini Pak ya. untuk bahan bakunya ini yang paling murah kalau sudah punya, biasanya kalau sudah punya pelanggan tuh enak. Apakah dengan bahan baku yang murah ini Pak terjamin untuk kualitas ini? Nah, Ini tadi saya sampaikan. Jadi pertama, jadi dari jenis barangnya tadi. Nggih. Kalau barangnya tempe 2015 cm kemarin iya. sekarang menjadi 12 cm. 12 Nah, berkurang 3 cm ya Pak. berkurang 3 cm. Iya. Tapi kenapa tadi saya sampaikan ini kan memilih supplier lebih murah. Ya, lebih murah ini tetap menjaga kualitas. Betul. Kualitasnya harus kita jaga, jangan sampai lidah kita ketika kita menikmati sebelum zaman ini berubah gitu loh. Biar enak. Kak saya kok itu. Kemudian yang menjadi saya potong dulu, Iya. Mas Arifin. Terkait tempe itu ya, kadangkala itu kedelai. Dilihat posisi kedelainya ini kan import semua. Betul. Di situ itu harganya macam-macam. Pakai bola atau pakai yang onta atau yang lainnya, ada berapa merek itu ya. Nah, di situ untuk pedagang pengusaha tempe kadang-kala itu ada yang murah, ada itu. Terus bahannya ini Mas kempos. Oh, gitu, Pak. Paham ya? Ada yang padat, ada yang kempos. Betul, jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Yang kempos itu lebih murah. Kalau digoreng pes gitu. Ya sama dengan ini kapas atau kapuk, tahu kan ya. Kelihatannya bagus, banyak, panjang. Oh iya, lebih murah ini kan seperti itu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi satu tuh harus kualitas. Betul. Kualitasnya kalau bagus, saya yakin ya itu akan dibeli walaupun itu mahal. Seiring dengan zamannya seperti ini, produksinya ini harus luar biasa bagus, kualitas dijaga betul. Kalau enggak, hangus dia. Oh enggak Pak, apakah untuk dalam negeri sendiri, khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan, untuk produksi kedelai ini, istilahnya kenapa harus impor kalau memang di Kabupaten Pasuruan sendiri ada gitu? Jadi begini. Apa kurang mencukupi Pak? Jadi begini, sebetulnya untuk kedelai Pasuruan itu bagus. Satu ya. Cuman kalau kita itu memakai kedelai import, kita 1 kilo, ya di sini pakai 1,5 kilo atau 2 kilo Mas. Jadi seperti itu. Makanya ya kadang-kala kan banyak yang rusak. Betul. Karena ya musim. Kata tadi Mas Arifin, karena cuaca ini sudah tidak ini bersahabat. Nah, seperti itu. Sebetulnya bagusan di Indonesia daripada di luar negeri. Cuman ya itu tadi loh. Ya kan? Karena apa? Posisi kedelai, bahan baku kedelai yang dari import itu besar-besar. Nah, seperti itu. Kalau di sini kan kecil-kecil. Menyesuaikan. Kan seperti itu. Kalau memang untuk UMKM pekerja tempe, kalau memang betul-betul menjaga kualitas bahan bakunya, kualitas barangnya, mungkin insya Allah lancar dia. Karena saya lihat ya, tempe Malang juga bagus, Pasuruan juga bagus. Tempat saya Pak paling banyak. Nah, pengusaha tempe ya berarti ya. Di Purwodadi Pak. Ada kampung tempe kan di sana. Tahu juga ada. Ya. Tahunya juga Pak. Purwodadi. Ngadi Mulyo. Karena saya itu keliling pasar Mas. Betul. Jadi tahu. Ya seperti ini produksinya orang ini seperti itu. Kadang-kala pengusaha itu bingung memang satu itu kendala. Kendala apa? Satu keuangan kan seperti itu. Kenapa? Ya mungkin kemungkinan besar ini ya sudah di ini kur itu sudah jalan. Yang penting itu jujur. Kalau nggak jujur nggak bisa itu dikur seperti itu. Mau lanjut. Jadi gini, kebetulan saya juga pelaku UMKM, Pak. Jadi untuk strategi efektif menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang pertama mungkin kita harus adaptasi dengan dan berinovasi, banyak inovasi. Jadi perubahan pasar yang inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Satu contoh, kita kembali contoh kayak tempe tadi ya. Ada suatu daerah produksi tempe. Nah tapi kadang-kadang mereka hanya jual tempenya. Yang memanfaatkan produk matangnya daerah lain. Betul. Yang terkena pada daerah lain gitu kan. Harusnya para pengusaha lokal itu punya inovasi. Gimana caranya? Dia
bisa jual tempenya, tapi bisa jual lagi keripiknya, kan itu. Oh gitu. Nah, itu mungkin akan lebih mengurangi biaya tinggi tadi. Ada juga tambahan Pak terkait dengan penjualan tadi. Itu pengusaha tempe ini kalau di tempat saya ini ya, selain jual produknya, limbahnya juga dijual Pak. Nah, iya. Untuk ternak dan lain Iya, sebagainya. Itu. hampir semuanya bermanfaat itu. Iya. Semua tidak ada yang Semua tidak dibuang. ada yang Iya. Betul. Kadang-kala gini Mas, yang punya tempe, pengusaha tempe itu di belakangnya itu punya sapi. Betul. Nggih. Ya, karena airnya itu bisa diminumkan itu. Betul, nggih. Dicampur Campur. dedak padi. Waduh ini salah-salahnya nanti langsung ke peternakan ini ya. Iya. Jadi seperti itu panjang lebar. Iya, Jadi benar, Pak. pengusaha tempe itu dilihat dari posisi bahannya. Bahan jadinya itu bagaimana kalau untuk keripik. Iya. Kalau saya kira kalau untuk keripik Mas ya itu harus padat. Kalau enggak padat enggak bisa. Kayak keripik tadi piar gitu Mas. Jadi seperti itu. Oh Nah, iya. iya, tempe harus padat. Kalau enggak padat tidak bisa kita potong. Oh gitu Pak nggih. Betul sekali. Kalau dipotong goreng Pecah Pak ya? pecah. Pecah. Jadi ini apa namanya kedelai yang itu digoreng kedelai apa itu kacang kedelai Kacang akhirnya kedelai, seperti itu iya, tidak iya. bisa sudah. Makanya kalau pengusaha tempe saya sarankan harus menjaga kualitas bahan baku dan bahan jadinya seperti itu. Karena banyak sekali kadang-kala dari importer nih ya. Nggih. Sekarang importer itu kadang ada jagungnya berapa persen kan seperti itu. Betul. Kan nggak tahu. Itu kasihan. Seperti itu. Oh lanjut. Oke, siap. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan buat Pak Haji Heru. Tentunya bagaimana UMKM ini cara pemanfaatan media sosial dan promosi digital seperti di awal yang sudah kita bahas tadi. Iya. Bagaimana Pak? Untuk promosi digitalnya ini. Sekarang kan serba terbuka. Betul. Kita siapa yang nggak pakai medsos sekarang? Nggih. Hampir seluruh lapisan masyarakat sudah pakai medsos, apalagi seorang pengusaha-pengusaha itu. Iya. Ya kita manfaatkan yang ada. Platformnya ada seperti apa? Lewat Shopee, Bukalapak, iya. ataupun apa. Kita kembali ke situ aja. Atau yang paling booming sekarang itu apa? TikTok. TikTok, Shopee, Pak. Nah, itu TikTok itu ya. TikTok itu. itu. Itu saya kira itu lebih efektif untuk tingkat pemasarannya. Siap. Ada lagi Pak? Saya kira di situ ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kepada Bapak Haji Yas, bagaimana Pak untuk mengakomodir terkait dengan manajemen keuangan UMKM ini harus seperti apa biar mereka itu manajerialnya terkait dengan keuangan mereka itu bisa mengontrol. Seperti apa Pak? Jadi begini Mas, kita itu pengusaha ya, contoh saya Bu. Oke. Jadi pengusaha itu harus ada tupoksinya masing-masing. Betul. Contoh ini, saya punya uang 1 juta. Terus untuk usaha 1 juta kan 2 juta. Oke. Lah ini biar jalan 1 juta. Oke. Jangan dicampur aduk dengan uang pribadi. Oh begitu. Iya, jadi jangan dicampur. Kalaupun nanti dicampur itu tidak akan jadi es campur akhirnya. Berarti harus diposkan masing-masing. Diposkan, Pak. ada tupoksinya Iya, sendiri. iya, Oh, ini betul. bagian uang usahaku. Oh, ini uang pribadi saya. Oh, Jangan oke. ikut-ikut seperti itu. Itu akan berkembang pesat. Iya, kalau saya itu punya usaha berapa? 1,245. Ini harus sendiri-sendiri. Nggak Nah, bisa iya. dicampur aduk. Dicampur nggak bisa Pak ya? Karena apa? Tahu nanti hasilnya itu berapa, tahu perkembangan uang saya ini berapa, tahu. Nah, kita Betul. lihat 1 minggu berapa, oh berkembang berapa persen keuangan itu. Oh yang satu ini usaha ini berapa persen perkembangannya itu tahu Mas. Kalau dicampur aduk nggak bisa, karena saya pernah mengalami itu, nggak ada putusnya. Betul. Namanya usaha itu. Yang penting itu tekun, harus jujur menghadapi apalagi sekarang ini. Dan di sini itu UMKM kan banyak perusahaan. Iya. Jangan hanya mengandalkan di sektor jalan-jalan atau mana itu loh. Iya. Seperti itulah kita harus bagaimana dengan kepala desanya, bagaimana dengan Pak Kepala Dusun RT RW. Ayo kita bangun bersama. Kemana? Oh ini saya usaha ini seperti ini Pak. Saya punya seperti ini. Bisa itu. Bisa lah, kamu nggak bisa. Jadi jangan menganggap aku nggak bisa. Jangan kecil hati. Yang penting seperti itu. Nah untuk keuangan ya itu tadi. Iya. Kalau ingin berhasil jangan dicampur aduk. Betul. Seperti itu. Harus disiplin Pak ya. Disiplin keuangan. Memang sulit. Waduh, wis engko iki
Hasil sedikit bingung mau jalan-jalan. Hasil sedikit bingung mau pamer aja seperti itu. Saya tambahi ya, yang disampaikan oleh Senyampan dengan oleh Pak Jias tadi. Jadi kembali kepada mindset. Kalau dulu kita kerja dapat uang untuk makan. Betul. Ya. Nggih. Kalau hari ini mindset kita tidak kita rubah, selesai kita. Iya. Karena kalau dulu kan modal usaha ini kan orang alergi, apa sih Bang, ketakutan. Betul. Kalau hari ini semua pengusaha nggak akan lepas dari persahabatan dengan perbankan. Sahabat dengan perbankan itu jadi sahabat karib lah. Sahabat karib, ya. Pak. Makanya message-nya ketika kita bekerja, dapat uang, kita pilah 50%, kita tabung 50% untuk kita makan. Jadi ini Mas, terkait itu banyak sekali. Memang keuangan itu memang rawan. Karena di sisi lain pengusaha itu harus punya utang. Kalau nggak utang, nggak semangat. Kerja itu nggak semangat. Kerja nggak ada sudah. Duitku dewe kan seperti itu. Kalau kita itu punya utang di bank pun katakan 25 juta. Oh, saya harus berapa seharinya berapa mengumpulkan uang. Nah ini harus bisa. Yang penting itu jangan dicampur aduk lah. Seperti itu. Intinya mengurangi biaya yang tidak perlu. Ya makanya itu tadi buku pamer. Kalau mindset itu tadi, mindsetnya harus dirubah. Biar wong pokok panen kayak usaha wis selesai wis nang pabrik oleh mangan karena ya wis tidak terlalu kebutuhan enggak terlalu akeh sono omang kok wis minggu Sabtu Minggu weekend. Kalau hari ini message-nya itu enggak dirubah Mas Anam ya. Kayak dulu ya habis. Kalau nggak ada tabungan, untuk ketika nanti ya terjadi di perjalanan seiring waktu itu ada permasalahan nyerendeti usaha dan sebagainya, kita masih punya usaha. Di sisi lain ambil ngelirik mana usaha-usaha yang harus saya tambahi lagi. Tanpa harus tetap induknya harus kuat dulu. Baru nanti ke situ. Mungkin itu Mas Anam. Jadi kalau bisa itu menciptakan beragam produk untuk tidak menjadikan satu ketergantungan. Betul. Saya bikin keripik tempe, butuh sampai telopo. Berarti variatif. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari beberapa manajerial tadi perlu saya catat memang untuk keuangan usaha atau UMKM ini paling tidak harus disiplin administrasi. Betul sekali. Biar nanti keuangan kita tetap terjaga dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya seberapa penting sih Pak pelayanan dan hubungan emosional dengan pelanggan bagi keberlangsungan usaha ini? Seberapa penting kita terhadap pelanggan ini, misalnya ada pelanggan yang sudah tahunan gitu loh. Bagaimana hubungan emosional kita agar tetap terjalin dan bertahan seperti itu? Jadi kita itu Mas bertahan kerja itu ya satu itu ya ini kualitas. Kualitas terus hubungan emosional tadi ya bagaimana caranya pengusaha yang dibeli itu seperti contoh ini ya. Tempe kadang kerupuk seperti itu. Kita harus bagus kualitasnya seperti itu. Gak hanya kita yang penting oleh hasil seperti enggak bisa seperti itu. Rasa jadi kerupuk pun rasa contohnya. Rasa kerupuk, rasa udangnya bagaimana? Kita pakai udang size berapa? Kan seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Bakso lah. Katakan bakso ini bagaimana? Seperti ini kita mempunyai bakso. Kenapa kok hanya kualitas Solo? Kenapa kok tidak daerah sini? Bisa. Kenapa? Bisa lah. Harus bisa itu. Harus ini pentol Pasuruan seperti ini. Mosok pentol kabel ke Malang ke di mana-mana. Ini harus bisa. Kita kembangkan seperti itu. Pasuruan kan juga muncul di Kejayaan kalau tidak salah itu ya. Bisa lah. Mesinnya bagaimana? Bisa kredit. Saya pun bisa kreditkan bayaran, tapi jelas bayar orang bank seperti itu. Saya nanti bisa itu. Bagaimana? Kita jalin hubungan dengan RPA yang ada di Kabupaten Pasuruan. Daripada dikuasai orang luar, mending dikuasai orang Kabupaten sendiri seperti itu Mas. Seperti, kita harus emosional. Kenapa aku
Nggak bisa, harus bisa, itu Harus. emosional kan seperti itu, harus bisa. Lah orang-orang enggak, oh iya memang itu keuangannya besar, jangan, harus bisanya itu loh Mas, seperti itu. Kalau nggak bisa ya nggak emosional, lo sakarwan itu kalah sudah. Iya, Jadi iya. seperti itu, ya harus emosional tadi apa yang disampaikan Pak Min tadi ya, seperti itu. Jadi saya nambahi, jadi kita hari ini bukan hanya menjual produk, Betul. ya, tapi Kualitas. ya kualitas tadi itu termasuk sampai kita menjual produk dengan kualitas yang terbaik, bertahan, juga kita harus menjual hubungan. Betul, Pak. Itu yang paling Hubungan penting. ini luar biasa. Ketika kita sudah punya pelanggan, maka jaga. Ya, kadang-kala telepon, kadang-kala silaturahim. Bagaimana Ketika ada kualitas barang hajatan, saya? hajatan di rumahnya pelanggan, kita hadir. Yes, yes, yes. Akhirnya apalagi kita orang Indonesia, orang Jawa, Betul, Pak. keposi loro iki luar biasa. Iya. Wis ngono ae Bapak wis engko genake gak apa-apa wong jane ya apa bolo dhewe bla bla bla. Ini yang harus kita Jaga betul, Pak, ya. kita lakukan. Nggih. Kalau kita jual produk kemudian laku, kemudian kita sosokan dengan pelanggan, nggak memuliakan pelanggan, selesai. Ada produk lain Mas, harganya lebih sip kena masuk. Tapi kalau hubungan emosional dengan pelanggan ini karena sering ayo ngopi, jadi gini Bul, enak nanti. kadang-kala begini saya tanyakan bagaimana produk saya, Betul. kurang yang mana? Nah, harus itu salah ditanyakan. satunya. Karena emosional tadi, Di ya situ opo, nanti jangan sampai hubungan itu usaha saya ini kalah terjalin. dengan orang lain. Oh, ini kalah kamu karena prosesnya seperti ini. Harganya dikurangi 500 bagaimana? Oke, bagaimana? Saya coba lihat contohnya. Contoh bahan bakunya bagaimana? Itu kita lihat. Jadi Jangan sampai kita itu tidak tahu prosesnya orang lain memastikan itu bekerja. kualitas Nah, tetap itu. terjaga dan pelayanan Iya. untuk menjaga konsumen. Kadang gini, Pak. Banyak UMKM ini yang nakal, maaf ini. Hmm. Itu apa istilahnya? Harganya ini diturunkan demi menarik perhatian Itu pembeli. itu merusak dirinya sendiri. Lah, maka dari itulah kami berharap dari Bapak-bapak Komisi 2 ini memberikan motivasi pada teman-teman UMKM ini agar tetap mereka itu berjalan di realnya dan tetap menjaga kualitasnya seperti itu. Betul. Ya, saat Jadi- ini yang Jadi gini Mas, kadangkala itu memang kita cari pelanggan itu seperti itu. Boleh, tapi kita jaga kualitas. Jangan hanya di yang sudah jalan. Iya. Kadangkala orang-orang itu, oh ini jalannya apik, di sini pasar rame. Ini kita benturkan di sini salah. Iya, iya. Harus cari di mana posisinya lokasi yang kosong. Oh ini di daerah Beji katakan, Gempol harus ada seperti itu. Kita harus mempunyai cabang. Nah kalau hanya lapo iku laris aku harus dijualan di pinggirnya ini salah. Salah betul salah ini. Karena apa? Potensi untuk menurunkan harga itu kualitas. Iya. Kualitasnya menurun. Lah pembeli yang penting murah itu enggak Nah, boleh itu itu. salah. Kan seperti itu. Nah, Iya. Moga Mas Heru. kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya kualitas untuk menguatkan konsumen itu di kualitas. Sekarang orang kan ono harga ono barang Betul. kan gitu. Antara seperti itu. Mungkin itu dari beberapa pertanyaan tadi terkait dengan pelayanan Pak ini, khususnya pelayanan terhadap pelanggan ini harus seperti apa UMKM ini? Apakah harus brandingnya semakin ditingkatkan atau promosinya memakai dengan berbagai cara yang berbau-bau istilahnya wow gitu? Seperti apa Pak? Jadi gini Mas. Awal itu kita sebagai penjual. Iya. Kita satu itu luas. Iya. Kedua memang jaga bagaimana barang-barang kita ini kelihatan mewah itu bagaimana. Kita branding yang bagus seperti itu. Apalagi nanti dibantu oleh Pemda. Oh seperti ini, saya kasih hiburan seperti ini. Itu akan lancar sekali nanti. Pemda pasti ada lah. Ada nanti keuangan untuk hiburan-hiburan. Itu ada nanti. Pasti Seperti ada. itu Pak ya apa? Kemarin itu ada dana apa Pak? Untuk Yang untuk promosi rakyat itu? Pasar rakyat. pasar rakyat, apa Bukan, Pertura, bukan, Pertura, Lah itu Pak. pertunjukan Pertura rakyat. itu. Nah, Ya. iya itu. sebetulnya Apakah itu masih ada Pak? Untuk itu? Ada. Nanti disesuaikan dengan momen. Momen. Nah, Soalnya momen di PHBN, Pertura ini PHBI. nyambung Pak.
Iya. biasanya UMKM kumpul di situ. Kumpul di Untuk situ. jual produk. Makanya Jual kadang-kadang kan produknya. gini Mas, di situ kan harus diatur strategis untuk penjualannya. Betul. Jadi gijilok, pentol ini nggak Iya. boleh, harus campur Iya. seperti nggak boleh. Iya. Harusnya berapa jarak, berapa itu harus ada lah seperti itu. Nah, Jadi desainnya sekarang sudah beda, Mas. Iya, Di iya. 25 dan 26 itu beda sekarang. Jadi program dari Pemda Kabupaten Pasuruan desainnya ketika ada kegiatan perturat atau promosi. Kalau dulu disesuaikan dengan pihak pengusul, pihak apa? Pihak pelaksana. Betul. Sekarang enggak. Jadi sekarang ini bukan disesuaikan tapi mengajukan kemudian momennya apa? Momennya apa? Iya, iya, iya. Nah, masuk nanti wajib hukumnya ini bisa merekrut UMKM yang ada di sekitar kegiatan tersebut. Harus ini ditampilkan. Iya, iya. Ditampilkan di muka dan disampaikan. Baru nanti ada hiburan dan sebagainya. Hiburan 50%, promosi 50%. Dan momennya ini disesuaikan dengan PABN, PABI, kemudian hari ulang tahun Kabupaten Pasuruan. Itu. Iya, Kalau untuk pasar hari ini sudah luar biasa. Saya lihat gerakan dari Dinas Pertanian dan Perdagangan selalu melihat terus ya. Tinggal nanti membranding karena hari ini orang itu lebih mengedepankan lihat tampilannya penasaran. Iya, penasaran. Dan semoga itu. antara tampilan ini dengan isinya itu sama. Sama. Kayak cuma tampilannya bagus ketika dirasakan wasin atau enggak sesuai dengan harapan. Ini yang harus dipertimbangkan supaya bisa bertahan lah. Beda lah. Pokoknya tahun 2026, 27 kita harus benar-benar bisa cepat beradaptasi dengan pola-pola masyarakat yang konsumtif dan sebagainya, ngikuti keinginan masyarakat, pelanggan harus kita ikuti. servis lah, kita Iya. servis lah pelanggan. Iya. Oke, langsung saja kita ke segmen 3 biar nanti waktu tidak terlalu lama. Siap. Pak. Ya, oke. Iya, iya. Selanjutnya terkait dengan UMKM kembali, di tengah tantangan, peluang apa yang terbuka lebar bagi UMKM saat ini, Pak? Di tengah tantangan medsos dan lain sebagainya, peluang apa yang terbesar untuk UMKM saat ini? Oh, yang terbesar. Ya, Kalau menurut hemat kami hari ini ya, peluang yang terbesar untuk teman-teman UMKM supaya tetap bisa eksis. ya. Kayaknya yang kami lihat ini satu, ini nongkrongan kayak kafe-kafe kecil-kecilan. Iya, banyak sekarang, Pak. Di Kafe-kafe jalan-jalan itu. kecil-kecilan kayak kopi giras, kopi telu, nah gitu. Kopi wirawiri. Kopi wirawiri. Jadi seperti itu. Iya, Jadi harga terjangkau, harganya ndeso tapi rasa tetap kuto. Ya apa caranya kan gitu ya. Kalau kita yang tadi langsung karena kita punya modal, kita punya uang, bikin usaha yang besar. Ya. Yang akhirnya nggak sampai hitungan 1, 2, 3 tahun, sedangkan durasi perbankan itu 5 tahun, nyunyut Pak di tahun ketiga. Kita nggak bisa ngansur udah. Makanya nggak usah terlalu besar-besar usaha kecil, tapi yang penting pengusaha atau seorang pelaku bisnis ketika mau menentukan titik usahanya, itu titik kumpulnya itu yang perlu diperhatikan. Mulai dari tingkat kecamatan, desa, dusun, RT, RW, itu harus benar-benar dikaji. Iya. Jangan sampai pokoknya iki nggone rame iki, nggone enak iki, strategis iki. Bikin usaha di situ, hancur, Pak. Iya. Kalau tidak tahu titik kumpulnya masyarakat itu kemudian arek nom-noman itu senengannya apa. Makanya kita harus sadar diri lah. Kita harus sadar diri bahwasanya contoh saya nggak mampu untuk mengkaji itu. Yang mampu Pak Haji Les atau Pak Haji Heru. Ya kita serahkan sama beliau-beliau ini. Saya Pelaku termasuk pelakunya ini. enggak, maksudnya akhirnya kita punya kerjasama. Oh. Contoh aku duwe modal. Pak Haji Les, tolong Pak, sampai kan ahli kajian. Nah, sampean tak bayar. Sampean aku usaha iki sampean sampean golekno tempat sing titik kumpulnya sip bla 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 bla. Nah, akhirnya Pak Haji karena dengan keilmuannya mendesain, oh gini,
Karena ini kumpulnya anak muda gini, arek gini. Nah, seperti itu. Iya. Jadi jangan pernah merasa dirinya mampu segala-galanya. Manusia itu terbatas. Kita masih karena hidup sosial perlu dengan orang lain, Pak. Betul. Ya? Saling bekerja sama. Kita nggak akan mampu berdiri sendiri. Jadi memang semua usaha itu memang harus tantangan. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Nah, di situ UMKM ini harus berdiri tegak. Apa kebutuhan masyarakat? Iya. Itu kan tantangannya banyak sekali, benar. Berani nggak beliau? Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini cuaca ini membela UMKM semua. Kadang-kadang kan mau maghrib itu kan banyak orang-orang lihat jualan takjil. Jadi, nah ini apa kebutuhannya di situ? Yeah. Oh, aku harus menyiapkan ini menunya orang-orang berbuka puasa. Ini seperti ini. Oh, kemungkinan besar ini harus disiapkan oleh UMKM. Jangan hanya mengandalkan untuk saat ini masih trennya makanan dan minuman. Betul. Jadi seperti itu. Karena tantangan yang namanya UMKM itu tantangan. Nah, UMKM ini yang besar itu dari apa? Kita lihat makanan ringan atau apa. Kita kolaborasi dengan perusahaan yang ada. Jangan mengandalkan di toko-toko yang ada di sini. Kita hijrah kemana? Nah, Pasuruan. Orang mana orang Pasuruan? Kita akan melebar. Bukan hanya di Pasuruan, kamu hidup di Pasuruan, lebarkan sayap di mana-mana bahwa orang Pasuruan bisa, itu akan terkenal masalah ini. Istilahnya kita buka cabang gitu, Nah, Pak, betul ya. sekali. Cabang di mana, Gitu. Namanya itu tantangan. Memang berani enggak UMKM seperti itu. Kalau hanya mengandalkan yang penting aku oleh hasil sekian, ini enggak boleh. Kalau ingin maju ya wes gerakan, karena apa? UMKM ini nanti mengangkat karyawan juga. Oh, aku punya karyawan 1, besok harus 10. Aku bulan 2 bulan 3 bulan harus punya karyawan 5. Itu harus punya target lah. Betul. Jangan hanya mana cukup karyawan 1, enggak boleh itu. Itu namanya tantangan. Oke, Pak, ada contoh ini UMKM di Kabupaten Pasuruan yang sekarang itu melebarkan sayap. Jenengan semerap nih, Pak. Bakso pirang. Nah, itu. Bakso pirang ini cabangnya di mana-mana sekarang. Luar biasa ini. Dulu dari kecil itu tetangga saya, Pak. Dulu dari kecil itu si bapak ini Pak, pakai Oh, yang di Pikul itu, Pak. Sekarang itu punya cabang di Malang, di Bali ada, Pak, sekarang, Pak. Untuk bakso pirang itu alhamdulillah untuk Kabupaten Pasuruan ini. Nah, itu namanya tantangan, Mas. Tantangan memang. Nah, kalau memang orang-orang itu seperti itu, insya Allah Kabupaten Pasuruan ini ya akan besar. Terangkat. Harus bisa dengan tantangan seperti itulah kita akan melebar. Dari tadi kan sudah saya sampaikan, kalau tantangan untuk UMKM ini mau mengembangkan sayap, ya itu akan berhasil. Jangan hanya mengandalkan di tetanggamu aja. Nanti iri, karena tetangga ini buka toko ini salah. Kamu harus bisa. Oh, toko biar ini jalan lah. Karena sudah jalan, saya biarkan. Saya buka toko di mana-mana, harus bisa. Apa? Oh, saya jual kue. Kue ini akan saya luncurkan di daerah mana? Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Mojokerto, karena di Bupati sini kan banyak sekali. Probolinggo boleh, Probolinggo daerah mana? Ini harus kita adu. Seperti itu tantangan hidup, tantangan UMKM. Kalau enggak, ya berdiri sendiri sudah. Nah, ini kurang besar nanti. Seperti itu. Contoh ini pabrik roti. Pabrik roti ini bagaimana? Kan banyak sales-salesnya. Betul. Oke, saya akan buka perusahaan di daerah sini. Seperti itu. Kalau hanya diam di tempat, enggak bisa itu besar, enggak bisa. Sekarang yang perlu kita lihat apa itu pasar modern, minimarket. Ya, kalau dulu minimarket saya nggak nyebut nunjuk inisialnya. Dulu cuma jualan ya di situ, ya sembako dan sebagainya, rokok dan sebagainya di situ di dalam. Sekarang di luarnya dikasih tempat duduk, ya ngopi, dodol kopi, dodol yang ada di situ tuh bisa dipakai untuk setelah beli santai-santai rokokan di situ, nongkrong. Apalagi sama teman-teman. Sekarang ada wifi, Pak. Jadi anak muda ini senangnya selain ngopi. Pasar modern itu sekarang bisa melihat pasar di situ. Iki aku lihat dodolan koyok toko, waduh gak payu. Akhirnya gawe tempat cangkruan. Sing tuku kono iso cangkruk nang kono, wifi gratis. Ini kan sudah dilakukan oleh pasar modern, oleh pelaku pasar modern. Nah kita gak mampu karena kendala uang, warung, kira dan sebagainya. Anak muda saya nanggung dulu,
enak. Wifi-ne banter. Gak bulet. Ini yang harus kita Iya. Oke. Ini adalah mindset promotion, Pak. Nah, Cuma salah satu promotion. Memang tantangan-tantangan kerja itu banyak sekali, Mas. Oke. Kalau memang tidak mau Tempat tantangan, angkringan. ya sudah, parkir dulu. Seperti itu. Boleh Harus tempat berani. sing estetik tempatnya. Wah, gaya saya senengan enom jebret. Nah, itu harus kita baca. Harus kita baca. Oke, Pak. Selanjutnya yaitu langsung ke segmen 4 aja. Kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM saat mengembangkan usahanya ini? Kesalahan apa, Pak? Kesalahan itu banyak sekali kadang. Ya. Ya itu tadi, kualitas. Kualitas, Pak. Ya, sering bujuk, nggak jujur. Kan seperti itu. Kalau UMKM ini jelas-jelas mau jujur, itu akan meningkat. Apapun itu. Mempengaruhi dagangannya. Iya, Kok wingi ku enak saiki anakku watuk itu jajan nanggona seperti itu. Nah, produksi seperti ini UMKM harus berani tadi kembali lagi ke tantangan hidup, tantangan kualitas, harus berani ini menyiapkan. Oh, jangan sampai anakku gitu nangong itu. Seperti itu, Mas. Banyak sekali. Siap. Jadi Berubah pikiran. kalau kesalahan itu bukan kesalahan, tapi jangan sampai kita itu alergi untuk bertanya kepada orang yang sukses. Kenapa Pak Haji lihat Pak Haji harus sukses? Wis nang omahe ambek nggawa rokok dhewe, nggawa kopi dhewe belajar. Nggo gedang. Lah iso Putih. iya, betul. Ambek iku apa Joshua. Belajar jangan merasa karena Minder. apa itu pinter IT sinau. Oke lah sinau di medsos bagus. Tapi itu kan cuma teori. Iya, betul. Yang sebenarnya yang kenyataan. di lapangan kan kita ini, kita bisa sukses itu ya oprek. Kan gitu ah. Yang tadi saya sampaikan salah satunya siang hari jadi pengusaha, malam hari jadi kiai salah satunya itu. Itu juga kemudian kita orang Islam lebih banyak sodako karena sodako itu buat bala, mempercepat ekonomi. Ini kan juga harus kita pikirkan gitu loh. Yang nggak kalah pentingnya juga terkait manajemennya, konsep-konsepnya. Kalau seorang pemula langsung bikin lihat di YouTube atau buyar Mas. Karena di YouTube dengan di lapangan kan beda. Sangat beda sekali. Jadi teman-teman jangan alergi untuk diskusi dengan orang-orang yang sukses. Karena orang yang sukses saya yakin dulunya bukan orang yang sukses. Dia sukses karena yang bersangkutan ini bisa mawas diri, tahu diri, sadar diri karena ketidakmampuannya sehingga dia selalu bersilaturahim untuk belajar. Karena dengan belajar maka akan melahirkan pengusaha yang handal. Apalagi nanti itu gini, dulu saya itu punya program di semua di sektornya pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu nanti saya kasih ini digital semua. Jadi live semua. Live TikTok semua. Facebook, Instagram itu harus ada. Di pasar, katakan semua pasar di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada. Itu harus ada kantor di top. Semuanya harus punya itu. Apalagi gini Pak, misalnya ini yang sekedar masukan, Komisi 2 ini membuat sebuah aplikasi atau wadah. Betul sekali. Untuk teman-teman UMKM di Kabupaten Pasuruan khususnya ini, seperti Shopee dan lain sebagainya. Dibuatkan aplikasi sendiri Pak. Gimana seperti itu Pak? Betul, memang saya setuju. Memang angan-angan saya seperti itu dari dulu. Cuman kita harus punya posisi dulu. Bagaimana perannya nanti, bagaimana ini untuk karyawannya seperti itu. Bagaimana untuk gajiannya beliau-beliau ini kita sampai pikirkan dulu seperti itu. Itu sudah ada itu. Sudah ada. Jadi mulai dari pasar mana coba Cinggu kan sudah jalan, enggak perlu. Yang belum jalan seperti itu. Lah, tuh. Kita harus punya ini tenaga IT. Seperti itu. Kita harus punya planning ke depannya. Ini pasar ini ya, seperti itu. Harus ada itu. Kalau intinya itu kegagalan UMKM salah satunya mungkin kurangnya perencanaan. Betul. Jadi semua itu harus punya rencana bisnis yang jelas. Terus yang kedua mungkin kurangnya evaluasi. Produk yang kemarin gagal karena apa? Itu harus ada evaluasi. Dievaluasi yang sifatnya harus tetap menjaga kualitas kembali ke situ. Terus kurangnya fokus dalam produksi. Jadi kan itu salah satu kan
masuk Mempengaruhi, Pak, kategori ya? ini mempengaruhi Mempengaruhi, di konsumen. Ya, ya. Seperti itu. Oke, perbincangan kita makin hangat karena waktu juga yang istilahnya membatasi kita. Sebelum acara kita akhiri, Pak, di sini ada pesan dan kesan untuk teman-teman UMKM ini sebelum acara kita akhiri karena juga waktu yang membatasi kita. Monggo dari Bapak Haji Elias dulu. Pesan saya ya bersabar, jangan kecil hati. Siap. Yang penting unggulkan kinerja UMKM. Jangan putus asa. Karena putus asa itu tidak akan berhasil. Apapun keluhan itu namanya tantangan hidup, tantangan UMKM. Jadi besarkan hati sampean biar usaha sampean ini cepat pesat. Jangan ragu, jangan bimbang, tancapkan gas untuk UMKM seperti itu. Oke, siap. Dari Bapak Haji Elias, monggo dari Bapak. Kesan dan pesannya. Jadi pesan saya sama seluruh masyarakat pada diri saya sendiri, bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau kaumnya itu tidak mau berusaha. Siap. Artinya dengan yang sudah kita bahas tadi ini, penguatan modal ada, kemudian didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Pasuruan, apakah itu PCC, apa hari ini Pak Bupati lagi stressing untuk perawatan pasar-pasar dan sebagainya, ya. Termasuk yang terakhir tadi di tingkat desa itu ada BUMDes, ya, ada operasi merapi dan sebagainya, itu bergabung. Dan teman-teman jangan cuma melek IT, tapi harus melek politik. Betul. Karena di politik itu kebijakan ada. Betul. Yang akan Kebijakan ditelurkan ke desa, ke pengusaha-pengusaha. Jadi teman-teman, saya anak muda, jangan cuma melek IT, tapi mari melek politik sehingga tahu persis kebijakan dari negara, dari pemerintah daerah. Karena negara, pemerintah daerah ini sudah hadir. Tinggal bagaimana kita mau berusaha untuk berkomunikasi. Oke, siap. Monggo dari Bapak Heru. Pesan dan kesan untuk UMKM, satu, jangan takut gagal, jangan jaga kualitas dan tetap inovatif. Betul, terima kasih Bapak. Cukup? Oke. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi kekuatan ekonomi nyata masyarakat. Dengan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, UMKM mampu bertahan dan berkembang. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di acara Kopi Telu yang Kandaan yang telah menjadi jurang inspirasi hari ini. Semoga ke depan kita tetap memberikan informasi-informasi atau inovasi-inovasi terhadap teman-teman kita UMKM di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan maju bersama wakil rakyat tentunya. Saya Khairul Anam beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.